Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi bersama saya Arsyad Nugroho. Dan di sini saya akan menjelaskan materi yang kemarin kita udah belajar materi dan kita udah belajar proyek 1, proyek 2 dan kita mau belajar di proyek 3 yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Oke, lanjut aja. Oke. Jadi di sini sebelumnya kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari dokumen HTML. Nah, di sini tuh udah ada terbagi menjadi dua, yaitu ada kepala dan ada tubuh lah ya. Ya kayak kita lah ya, ada kepala ada tubuhnya seperti itulah ya. Jadi di bagian kepala ini itu adalah memberikan informasi mengenai peranti lunak browser web. Jadi memberikan informasi di bagian kepala ya. Jadi di bagian kepala ini mencakup judul halaman web. Jadi judul halaman web ini ditampilkan paling atas pada garis biru di browser. Informasi ini dapat dicantumkan dari bagian kepala sebagai catatan mengenai penulis halaman tersebut, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Sebagian besar informasi di bagian kepala tidak pernah dilihat oleh orang yang membuka halaman web tersebut. Jadi bagian kepala itu isinya itu ada judul halaman web, mencakup judul halaman web. Kemudian yang kedua adalah tubuh. Nah, tubuh ini lebih luas, lebih menyeluruh, yaitu terdiri atas gambar, tabel, dan link yang teman-teman sudah diketahui. Jadi pada bagian ini tertulis perintah-perintah HTML yang diwakili oleh kata-kata yang di dalam kurung, serta teks dan gambar sebenarnya yang akan ditampilkan oleh halaman web. Perintah ini memiliki awalan dan akhiran sehingga perintah lunak browser web mengerti perintah apa saja yang harus diaplikasikan untuk isian halaman web tertentu. Jadi seperti itu. Jadi ada di bagian kepala itu ada judul halaman web, judul, kemudian di bagian tubuh itu ada gambar, tabel, dan link. Jadi kayak gitu. Kemudian dalam membuat dokumen Notepad. Nah, yang kedua itu adalah membuat dokumen Notepad. Jadi yang pertama itu adalah mulailah dengan membuat Notepad dan membuat dokumen baru ya. Pertama itu kita membuat dokumen baru. Kemudian adalah klik perintah start di bagian bawah kiri layar dan pilihlah sub perintah atau program. Jadi mungkin kalau berbeda atau versi Windows-nya itu akan berbeda juga ya perintahnya, jadi kayak gitu. Kemudian langkahnya ketik baris 1 hingga 61 untuk membuat, jadi kayak gambar di samping, yaitu ada line 01 sampai line 61, jadi kayak gitu ya caranya. Oke, kemudian adalah menyimpan contoh. Nah, cara menyimpan, karena apa? Kenapa harus disimpan? Ya, jadi dokumen tersebut tadi, ya, itu harus disimpan sebagai bentuk file HTML. Nah, caranya yaitu pilihlah file, kemudian klik Save As. Masukkan nama file yang sesuai diinginkan, dan contohnya itu seperti university pizza.htm. Jadi kayak gitu nanti formatnya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Oke, setelah apa ya? Jadi setelah mempelajari atau setelah kita mempraktekkan penggunaan Notepad ini, kita itu harus mengerti kelebihan dan kelemahannya setelah kita lakukan gitu ya. Jadi kelebihannya itu adalah HTML itu mudah dipelajari, kode yang dibuat itu efisien, dan manajer mudah memahami bagaimana halaman web bekerja. Tapi untuk kelemahannya adalah pembuatan kodenya itu sangat sulit. Kemungkinan terjadi kesalahan pengetikan dan dapat menghasilkan efek yang salah. Jadi meskipun di kelebihannya itu kodenya yang dibuat itu efisien, tapi ternyata dalam pembuatan kodenya itu sangat sulit ya. Jadi kayak gitu. Oke, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.